kita bahwa pada waktu itu Siu Tao Pantau itu setiap orang hatinya fasingnya itu begitu mudah. Benar-benar Kong Te Uliang. Karena nggak ada membeda-bedakan kamu siapa, saya siapa, kamu ini. Nggak ada perbedaannya. Semua orang melakukannya dengan riang gembira, dengan sangat senang. Dukungan dari para Buddha, kesaksiannya juga sangat banyak sekali. Jadi para bijaksana sekalian sekarang ini karena sudah tidak terlalu banyak hal-hal seperti ini yang terjadi, mungkin kita juga sudah menganggap tahu ini biasa-biasa aja. Tetapi kalau memang kita tahu bahwa kondisi sekarang ini sudah berbeda. Kondisi sekarang ini Lao Tzu, para Buddha tidak bisa lagi datang untuk menemui kita seperti dulu karena tidak adil, tidak bisa terus-terusan seperti itu. Makanya pada saat sekarang ini yang kebingungan, yang merasakan kesulitan itu tentunya adalah guru kita. Kekhawatiran beliau luar biasa sekali. Pada waktu itu firman berjalan dengan sangat luar biasa sekali. Kesaksian terjadi hampir setiap perjalanan. Dan kemudian munculnya hati tulus setiap orang itu terjadi begitu saja. Maka barulah ada hari ini. Dari pengalaman yang dialami ini, boleh Hosea katakan bahwa yang dimaksud dengan Kong Te Uliang adalah ketika kita tidak memikirkan Kong Te-nya. Benar-benar tidak memikirkan Kong Te-nya, benar-benar muncul dari hati kita, benar-benar muncul dari kita punya forcing. Kalau kita kenang ya pandita kita, apa kesulitan apa yang pandita belum alami dari proses pengembangan ketuhanan di Indonesia ini. Sampai Shenzhen kita aja mengatakan begitu menyayangi pandita kita karena semangat beliau yang luar biasa. Air mata berapa banyak sudah yang tumpah. Jatuh sakit, pulang mendadak dalam kondisi sakit juga sudah pernah ngalamin. Di Indonesia sini mengalami kejadian yang macam-macam, apa yang belum pernah beliau alami. Tetapi kita beruntung sekali para bijaksana sekalian karena Tian Chuan Si Fei, beliau tidak berhenti fasing, Fapu Sasing. Beliau tidak berhenti. Beliau sedikit pun tidak meragukan ketulusan kita semua. Beliau sedikit pun tidak meragukan bahwa kita semua pasti bisa kembali ke nirwana dan menjadi Buddha. Pada saat terakhir Hosea ketemu dengan beliau di Jakarta, akhir-akhir ini, beliau sempat mengatakan satu kata kepada Hosea. Beliau mengatakan bahwa Cecia, Yesus sudah senang. Kalau nanti suatu saat Yesus sudah pulang ke sana, Yesus sudah bebas, Yesus sudah bisa tenang, tahu sudah huncan. Dan Yesus tinggal mampir sana, mampir sini, lihat sana, lihat sini, nggak terikat lagi kepada badan. Hosea mendengarkan itu dalam hati Hosea, timbullah satu kesedihan yang luar biasa sekali. Kenapa? Bukan karena suatu saat semua orang akan meninggalkan dunia ini. Kita semua suatu saat pasti berpisah. Itu sudah pasti. Hanya saja apakah benar-benar kita sudah paham dengan tahu? Apakah kita sudah sesuai dengan ekspektasi daripada pandita beliau? Apakah benar-benar kita sudah Kong Te Uliang? Apakah kita sudah punya keyakinan yang mantap kepada nurani kita sehingga kita bisa timbulkan Kong Te Uliang ini, punya ikral dan punya tekad yang luar biasa, bisa timbulkan Kong Te Uliang untuk bisa menyelesaikan karma 60.000 tahun kita. Para bijaksana yang Hosea hormati, sesungguhnya kalau dari sini kita bisa paham Tian Chuan Si begitu sayang sama kita. Apalagi sekarang Lao Tzu terus memberitahu kepada kita bahwa bencana di dunia ini luar biasa sekali. Dari awalnya kita fasing, kalau Lao Tzu dulu bertanya kepada kita di Fahe, ya puyao, kita langsung jawab yao, nggak pakai mikir. Ya hao pu hao, hao, nggak pakai mikir. Jadi sekarang ini ketika Lao Tzu tidak datang langsung melalui Hao Cao Ling ini, kita dipanggil. Kita dipanggil untuk mengeluarkan hati suci kita, hati bodhisatwa kita. Karena cuma itu yang bisa menyelamatkan kita dari bencana akhir zaman. Tetapi apakah kita juga begitu spontan menjawab yao? Apakah kita juga begitu spontan menjawab hao? Mungkin pada saat sekarang ini kita tidak lagi semua kantong yang ichen. Kita tidak lagi begitu besar rasa kangen kita seperti dulu.
Ketulusan kita pun sudah mulai dipengaruhi oleh hati manusia kita. Karenanya itu, marilah kita kembalikan semua itu. Karena tujuan daripada pelaksanaan Tao di dunia ini hanyalah untuk mengembalikan kita kepada kapasitas kebudahan kita setiap orang. Laumu, para Buddha, para sesepuh di nirwana sana, setiap saat melihat keadaan kita. Kita sure taunya baik atau tidak baik, orang saja lihat bisa tahu, apalagi para suci dan para Buddha. Sebagai pembina yang sudah dibukakan pintu sucinya, maka kita sudah terkoneksi dengan seluruh penjuru semesta raya. Sudah menjadi kewajiban kita hal-hal syuci, baik-baik mengembalikan kapasitas kebudayaan kita, kai pici mauping, terus menimbulkan ikrar dan tekad suci kita. Di dunia ini, kalau kita tidak ada jerih payah, mana mungkin bisa mencapai kebudahan. Kalau kita hanya basa-basi saja atau NLP, hanya pintar berbicara saja, itu juga tidak akan menimbulkan pahala besar. Kalau kita hanya bisa iente, macuy, pembiusan dengan bahasa, itu juga tidak mengembalikan kapasitas kebudahan kita. Kalau kita hanya bisa jiaci, berkata manis, berkata baik, itu juga belum tentu bisa mengembalikan kapasitas kebudahan kita. Karena apa? Karena tantangan kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Apakah dalam dunia ini kita mau mengembalikan kapasitas kebudahan kita, mengembalikan roh suci kita berperan, atau kita tetap mau bersenang-senang di dunia ini dan membiarkan diri kita tetap ada di hati hayal, hati duniawi. Kalau hati duniawi ini tidak kekal, mau bagaimana kejarnya pun tidak akan ada habisnya. Hanya hati sejati kita yang kekal. Kadang-kadang kita membina diri bertahun-tahun, ada yang makin membina makin banyak rintangannya, ada yang makin membina makin mudah, makin lepas. Mengapa demikian? Apakah itu pertanda ada yang pembinaannya baik dan ada yang tidak? Sebenarnya bukan demikian. Tergantung siapa yang nyampe duluan. Nyampe kemana? Nyampe ke hati Budanya masing-masing. Ketika kita sudah bisa nyampe ke hati kita masing-masing, baru kita bisa Kuan Zhi Zai Pusa. Kita bisa di dunia ini adalah bodhisatwa yang leluasa. Kita di dunia ini tidak akan ada beban. Masalah datang kita hadapi, masalah selesai hati kita balik ke normal, balik ke hati nurani kita. Kita tidak diikat oleh pici mauping kita. Kita nggak diikat oleh Qinu Aile Tan Zhen Shi. Kita juga nggak diikat oleh warna-warni duniawi yang sebenarnya sifatnya palsu-palsu aja. Sifatnya sementara saja. Jadi penting sekali bagi kita untuk baik-baik menghargai badan ini, menjaga kesehatan badan ini, mengarahkan badan ini pada kapasitas kebudahan kita. Bukan badan ini yang menguasai kita. Kalau kita berbuat baik hanya karena kita adalah manusia, maka itu hanya akan mendatangkan rezeki baik. Tidak bisa cao shen liao shi. Tidak bisa membebaskan 9 leluhur dan 7 turunan kita. Tidak bisa membantu umat manusia. Para bijaksana yang Houxie hormati, waktu yang sudah demikian genting, kalau di dalam Huangmu Xun Zi Si Jie, Houxie akan bacakan apa yang Laumu sampaikan, bencana yang akan terjadi. Saat sekarang ini bencana yang terjadi mungkin bisa disebut adalah baru awal ya. Nah ini Laumu beliau menyampaikan bahwa bencana hawa kejahatan memuncak bergerak kemana-mana, mengundang hawa iblis menguasai seantero dunia, dan menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Bencana peperangan, perampokan, pembunuhan terjadi di mana-mana. Wabah penyakit, kekeringan, kelaparan, gagal panen, perlahan-lahan memusnahkan semuanya. Semua yang dijelaskan di atas belum seberapa. Yang mengerikan adalah air api akan menyapu tuntas sekejap mata.
49 hari akan gelap gulita, pintu neraka dibuka, melepas setan dan arwah penasaran, mencari mangsa, menuntut balas. Keadaan gelap gulita, dingin dan menakutkan, aura yang mengerikan mempengaruhi seluruh semesta raya. Hutang nyawa dibayar nyawa, hutang harta dibayar harta. Angin yang maha dahsyat akan menyapu bersih hawa kotor di dunia. Membersihkan alam hawa, alam wujud, alam neraka kembali kepada awal yang murni. Bila bencana besar tiba, walaupun sakti mandraguna berbadan besi dan tapi tak akan bisa terhindar dari bencana sedahsyat itu. Jadi para bijaksana sekalian, ini baru awal. Kita sudah diberikan kejelasan begitu jelasnya. Kalau ingin membaca lebih jelas lagi, bisa ada dalam 10 amanat suci dari Lao-Mu yang sudah disampaikan dari awal kepada kita. Jadi kenapa bisa terjadi bencana? Bencana bisa terjadi karena kita selama 60.000 tahun di dunia ini hanya mengejar kesenangan duniawi. Yaitu hanya mengejar apa yang kita sukai. Padahal walaupun kita tahu misalnya saja di dunia ini satu sifat serakah saja, itu sudah bisa mencelakakan kita sampai ke neraka. Sebenarnya kita mencari uang, salah nggak di dunia ini kita bekerja? Salah nggak? Enggak. Tetapi yang salah adalah ketika kita sudah mendapatkan uang, lalu timbul keinginan kita untuk memiliki sesuatu. Setelah kita mendapatkan sesuatu yang mahal, misalnya tas branded, lalu tas ini cuma kita simpan, kita tetap akan inginkan satu lagi. Ada yang baru kita inginkan lagi. Sifat serakah yang timbul di dalam diri kita inilah adalah godaan yang luar biasa. Salah satu contohnya yang menyebabkan kita ke neraka. Kita kejar terus nggak ada habisnya. Karena sebenarnya yang kita kejar bukan kebutuhan, yang kita kejar adalah keinginan. Kalau keinginan itu besok akan ada yang baru, besok akan berubah, maka tidak ada habis-habisnya akan menyusahkan diri kita. Lebih baik kita fokus kembali kepada hati suci kita, hidup dengan keikhlasan dan leluasa. Maka kita bisa kembali ke alam nirwana. Di dunia pun kita akan mendapatkan kemudahan. Satu masa ketika Hoshe mengalami banyak sekali hambatan dalam kehidupan, Hoshe berkeluh kesah. Tetapi kemudian Hoshe menyadari bahwa semua itu karena Hoshe belum mengerti diri sejati. Karena Hoshe masih disayang sama langit. Karena Hoshe punya tugas di dunia ini. Sehingga kalau Hoshe diberikan kemudahan dan kemudahan, terus diberikan kemudahan, sebelum Hoshe sampai kepada hati yang sejati, maka Hoshe tidak akan pernah nyampe. Karena kesenangan dan kemudahan di dunia ini akan menyesatkan diri Hoshe untuk terus bersenang-senang dengan tubuh jasmani ini. Tidak akan ada keinginan untuk masuk ke kapasitas kebudahan kita. Jadi hanya roh suci kita yang memiliki kapasitas kung te uliang, pahala yang tidak terbatas. Mengapa demikian? Karena roh suci kita yang kekal abadi. Badan kita ini palsu. Bentuk, rupa, rasa itu semuanya sifatnya sementara, tidak kekal. Tiap hari juga berubah-berubah. Kemudian karena roh suci kita itu memang aslinya adalah luhur dan langgeng. Memang nggak bakal berubah, keluhurannya nggak bakal berubah. Dari dulu begitu, sekarang juga masih begitu. Sama seperti keluhuran Lao-Mu. Hanya karena di dunia ini badan ini terikat kepada kepalsuan sehingga kita tidak mempunyai keluhuran, tidak menimbulkan keluhuran ini. Kemudian roh suci kita terhubung dengan penjuru semesta. Terhubung dengan karma kita, terhubung dengan Lao-Mu, terhubung dengan para suci, para bodhisattva. Karenanya itu begitu kita masuk ke dalam koneksi ini, kehidupan kita akan luar biasa sekali. 10 kebebasan yang dimiliki oleh roh suci kita akan ditimbulkan. 10 kebebasan itu adalah free financial, free kearifan bebas, kepintaran bebas, tubuh bebas, kelahiran berikutnya bebas, dan lain sebagainya. Kalau ingin tahu, nanti Hoshe, chat dengan Hoshe ya, karena Hoshe lupa. Ini kebebasan yang ada di dalam roh suci kita memang adalah kapasitas Buddha kita. Dari zaman dahulu kita lihat Buddha Sakyamuni juga beliau hanya orang biasa yang membina sehingga mencapai kebudahan. Ketika mencapai kebudahan, beliau memiliki semua kapasitas ini. Karenanya itu tidak bohong.
Oleh karenanya itu kita ciu tahu, kita dapatkan petunjuk pintu suci ini bukan bohong. Ini pintu suci kita adalah mengkoneksikan kita dengan Laumu, dengan penjuru semesta raya. Kalau kita sungguh-sungguh fokus di sana, bukan fokus kepada hati hayal kita, hati manusia kita, maka sesungguhnya semua rintangan hilang otomatis. Semua karma berhenti otomatis. Kita terbebas dari tumimba lahir secara otomatis. Para bijaksana yang Hoshe hormati, kemudian bagaimana caranya kita untuk pada kehidupan sekarang ini tidak menyia-nyiakan kedatangan kita. Laumu pada saat sekarang ini menurunkan Hao Caoling itu bukan karena mau mengambil keuntungan dari kita. Dan pandita pun, pandita di pusat ketuhanan di Taiwan pun tidak berani sembarang mengatasnamakan Tuhan. Laumu apalagi tidak berani. Ini amanat suci ini memang sesungguhnya diturunkan pada saat yang genting ini. Apa yang disampaikan di dalam Hao Caoling itu memang sesuatu yang sedang terjadi, akan terjadi. Kalau kita meragukannya, itu karena kita sendiri belum punya pemahaman yang jelas. Tetapi kalau kita sudah paham, kita nggak berani sama sekali meragukannya. Maka kita yang dari sesat sampai sadar, dari terjerumus sampai kemudian sekarang sudah ada di atas bahtera suci, mari kita keluarkan hati bodhisatwa kita. Mari kita memberikan kesempatan ini kepada diri kita untuk melakukan yang terbaik. Laumu bukan mau uang kita. Laumu bukan mau ikral kita yang seberapa besar, tetapi Laumu mau kita kembali kepada hati suci kita. Kalau kita meragukan berikral, berarti kita meragukan hati bodhi kita, hati Buddha kita. Berarti keyakinan kita belum mumpuni. Kita harus mengusahakannya agar kita bisa punya keyakinan yang semakin mantap. Mengeluarkan ikral kita pada saat sekarang ini dan diterima ikral kita ini oleh Laumu, maka kita bisa terbebas, dijamin bisa terbebas dari bencana akhir zaman. Para bijaksana, saat sekarang ini Indonesia sangat genting sekali ya. Kematian yang terjadi ini sudah meroket dalam beberapa bulan yang terakhir ini. Kita jangan lagi lalai, jangan lagi takabur. Bahasa lainnya adalah takabur. Membina diri kita saat sekarang ini sudah menjadi kewajiban kita. Sudah menjadi keharusan kita. Kalau tidak, maka kita akan merugikan diri kita sendiri. Kalau tidak salah, minggu kemarin Hoshe ada dengar Lin Roni Jiangse. Beliau menceritakan tentang paman beliau yang meninggal kemudian menyesal. Memang banyak sekali kondisi di mana ketika di dunia ini sangat terikat kepada hati manusia sehingga kita tidak tahu apa-apa. Tetapi setelah lepas dari badan raga ini, itu kalau menyesal pun rasanya sudah tidak bisa apa-apa. Mengapa demikian? Lao Tzu beliau pernah mengatakan, kalau Lao Tzu bisa dan boleh berikrar bahwa asalkan seluruh murid-murid, seluruh makhluk di semesta raya ini tidak kurang satu pun bisa masuk nirwana dan menjadi Buddha, maka Lao Tzu rela dihukum selamanya di neraka. Tetapi apakah itu mungkin? Lao Tzu tidak mungkin merubah perangai dan kebiasaan buruk kita. Karma kita melekat di bawah sadar kita ini sangat-sangat 60.000 tahun ini sangat kuat mempengaruhi kita. Hanya diri kita sendiri. Hanya dengan memunculkan kapasitas kebudahan kita. Barulah kita bisa menyelesaikan ini. Mari kita membantu diri kita sendiri. Dengan mengatakan apa? Melepas keduniawian, perangai dan kebiasaan buruk itu adalah mungkin. Itu memungkinkan. Kenapa? Kalaupun kita tidak mau, tapi suatu hari semua orang pasti akan meninggalkan dunia ini. Tetapi melepas kesempatan untuk mencapai kebudahan, tidak mungkin kita lakukan. Karena kemungkinan besar kita hanya satu kehidupan ini mempunyai kesempatan seperti ini. Jangan pernah berpikir bahwa, kali ini saya siu taunya saya belum bisa, kehidupan akan datang saya akan siu tau lagi. Di depan mata kita bencana sudah segenting ini. Sudah kita ketahui bahwa
ini sudah merupakan pembabaran terakhir. Tidak ada nanti, tidak ada kehidupan yang akan datang lagi. Walaupun ada, misalnya ada, apakah kita yakin kita akan lahir jadi manusia? Walaupun kita yakin kita bisa lahir jadi manusia, apakah kita yakin kita bisa ketemu Tao? Walaupun kita bisa ketemu Tao, apakah kita yakin kita bisa mengeluarkan hati Buddha kita? Hanya satu kali inilah kesempatan ini, jangan disia-siakan. Waktu kita tidak banyak lagi. Dan kita juga harus membalas kebaikan budi dari guru kita. Tugas pelintasan 3 alam ini tidak mudah. Karena apa? Karena kita saling berkaitan. Kita datang ke dunia ini karena dorongan karma. Kita datang ke dunia ini menyelesaikan karma buruk kita. Tetapi oleh Lao Tzu, beliau dikatakan bahwa manusia di dunia ini hidupnya bertambah 1 hari, menambah dosa 1 hari. Jadi itu sebabnya gak akan ada habisnya. Kalau kita tidak membina diri kita, mengembalikan kapasitas kebudahan kita. Mungkin kalau Hoshe tidak salah, sebentar lagi akan ada acara Hao Cao Ling. Ini adalah kesempatan kita untuk bernegosiasi dengan karma buruk kita. Kita tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi. Karena begitu akhir zaman sudah terbuka, semua karma itu menagih dengan membabi buta. Jadi kalau COVID ini dianggap sebagai Tuhan yang menurunkannya, sebenarnya tidak, manusia yang menimbulkannya. Tetapi pada saat sekarang ini neraka tidak ditutup. Semua karma buruk itu berhamburan keluar. Kalaupun kita bisa sembuh, bisa sakit lagi, bisa sembuh, bisa sakit lagi. Karma itu tidak mau menyerah. Dia akan mencari gara-gara sampai apa yang didapat bisa dicapai. Khususnya adalah kita para pembina. Karena kita yang dilindungi Tao sejati, hakikat sejati, firman sejati. Kita tidak boleh leha-leha. Kita tidak boleh tidak terima perintah ini. Hao Cao Ling bukannya saran. Hao Cao Ling adalah perintah. Hao Cao Ling itu adalah komando. Karenanya itu marilah kita dengan rasa syukur kita kembalikan tekad bakti kita kepada Lao-Mu. Supaya semakin banyak yang berikrar, semakin banyak yang memunculkan hati Budanya, maka energi tulus ini bisa Chongsang Tien, bisa mencapai nirwana. Di nirwana akan tergugah untuk membantu kita di alam dewa-dewi, alam iblis, alam hantu akan tergugah untuk membantu mengurangi bencana di dunia ini. Paling tidak itu yang bisa kita lakukan saat ini. Hari ini Hoshe belajar sampai di sini. Apabila ada kesalahan, mohon para pandita yang Hoshe hormati, para bijaksana yang Hoshe kasihi, memaafkan dan memberikan petunjuk. Kalau misalnya saat sekarang Hoshe bisa berikrar kembali, maka mungkin setiap saat Hoshe akan menyampaikan ikrar Hoshe. Karena berikrar bukan berarti bersumpah. Berikrar itu adalah menyampaikan ketulusan hati kita. Maka Hoshe akan mengulang ikrar yang sudah Hoshe ikrarkan dari dulu, bahwa di mana ada bodhisattva bertugas, maka di situ Hoshe akan ikut membantu. Karenanya itu para bijaksana sekalian, mari kita sama-sama mewujudkan pahala luar biasa. Gong de wuliang. Xie xie, 各位前贤。